Halo teman-teman semuanya, hari ini saya akan bahas tugas penerapan teori intertekstual pada karya sastra novel dan film Perahu Kertas. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zaskia Azara dari kelas 2023A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Riau. Jangan bosan ketemu sama saya ya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas suatu teori baru yang bernama teori intertekstual. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu teori intertekstual? Tonton video ini sampai habis ya. Nah, sebelum kita masuk ke penerapannya pada karya sastra, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu teori intertekstual? Simak penjelasannya ya. Teori intertekstual adalah suatu kajian sastra yang menjelaskan bagaimana suatu teks sastra saling berkaitan antara satu teks dengan teks lainnya. Istilah intertekstual pertama kali muncul pada tahun 1966 oleh Julia Kristeva. Intertekstual berarti bahwa suatu karya sastra tidak dipandang sebagai karya yang terisolasi, melainkan harus dilihat dalam konteks hubungan dengan teks-teks lain. Teori ini menganggap bahwa setiap teks memiliki keterkaitan dengan teks lain, baik secara eksplisit seperti kutipan atau referensi, maupun implisit seperti tema, gaya, struktur. Ada beberapa jenis intertekstualitas, yaitu satu, intertekstualitas referensial, yaitu keterkaitan teks-teks yang terjadi melalui penggunaan kutipan, alusi, atau perbandingan. Dua, intertekstual parodi. Karya sastra menggabungkan atau meniru karya sastra lain dengan tujuan untuk mengkritik atau menggurui. Tiga, intertekstualitas struktural. Membahas hubungan antara teks-teks berdasarkan struktur naratif atau pola tertentu. Empat, intertekstualitas tematik. Terkait dengan tema yang muncul di dalam beberapa teks yang terkait seperti cinta, perang, atau penguasaan. Lalu bagaimanakah pendapat para ahli tentang teori intertekstual? Simak penjelasannya ya. Satu, menurut Julia Kristeva, intertekstual adalah sebuah teks yang tidak bisa berdiri sendiri dan akan selalu membawa jenis teks lain yang pernah dibaca atau dihadapi oleh penulis. Kristeva menyebut fenomena ini sebagai mosaic of quotations atau mozaik kutipan. Dua, menurut Roland Barthes, intertekstualitas adalah menunjukkan bahwa teks sastra selalu merupakan kompilasi beberapa teks lain yang mungkin secara eksplisit atau implisit. Ia juga mengatakan bahwa penulis sudah mati, yang berarti bahwa interpretasi pembaca lebih penting daripada niat asli penulis dalam menciptakan makna dalam teks. Tiga, menurut Gerard Genit, intertekstualitas adalah bahwa setiap teks lebih dari sekedar hasil kreativitas penulis. Teks juga terkait dengan teks-teks yang ada sebelumnya secara struktural dan tematik. Empat, menurut Mikhail Batin, intertekstualitas adalah di mata teks sastra merupakan tempat di mana berbagai bahasa dan gaya berkumpul, menciptakan hubungan yang dinamis, saling tumpang tindih, dan bersaing satu sama lain. Baik, sekarang kita akan masuk ke penerapannya pada novel dan film Perahu Kertas. Novel dan film Perahu Kertas ini akan kita kaji dengan teori intertekstual atau keterkaitan teks novel dan film Perahu Kertas. Film Perahu Kertas diciptakan oleh dua pengarang yang berbeda. Novelnya ditulis oleh Dewi Lestari pada 2009 dan disajikan dalam bentuk buku, sedangkan filmnya sendiri baru ditayangkan pada tahun 2001. Keduanya berkisah tentang perjalanan cinta dua tokoh utama, yaitu Kugi dan Kenan, yang saling mencintai namun terhalang berbagai rintangan. Tidak terlalu banyak perbedaan dalam biasanya apa yang disajikan dalam novel terkadang tidak begitu komplit disajikan pada filmnya, begitupun sebaliknya. Sekarang kita akan mengkajinya dengan membandingkan unsur intrinsik dari kedua karya tersebut melalui struktur novel dan film Perahu Kertas. Satu, interteks tema dalam film novel Perahu Kertas memiliki perbedaan sebagai berikut. Satu, pada novel menceritakan kisah cinta antara Kugi dan Kenan. Tema ini menampilkan tema mayor yang bersifat jasmania, sedangkan pada film mengangkat tema kisah percintaan Kugi dan Kenan serta perbedaan dari kisah persahabatan di novel, yaitu eratnya persahabatan Noni, Kugi, Eko, dan Kenan. Sedangkan di film terdapat kisah persahabatan antara Noni, Kugi, Mama Kenan, dan Pak Wayan. Dua, interteks amanat film dan novel Perahu Kertas, yaitu sebagai manusia yang memiliki kehidupan dan masa depan, hendaklah kita menata rencana-rencana untuk kehidupan di masa yang akan datang, bukannya terpuruk menyerah. Sedangkan pada novel, amanat yang diberikan juga sama dan tak berbeda. Tiga, interteks sudut pandang dalam novel dan film progres. Dalam novel terdapat sudut pandang third person atau dia maha tahu, sedangkan pada film sudut pandang pengamat serba tahu.
4. Interteks latar setting, yaitu pada novel tempatnya berada di Amsterdam tahun 1999 hingga 2003, sedangkan di film tempatnya berada di Jakarta, Bandung, dan Bali pada tahun 2006. 5. Interteks yang gaya bahasa dalam novel dan film prioritas. Pada novel menggunakan bahasa realis bertabur metafora, dan di film lebih ke persamaan pada bahasa novel. Lalu kita akan membandingkan peristiwa yang terjadi pada novel yang diubah ke peristiwa di film sebagai berikut. 1. Dalam film, Kugi menraktir temannya untuk makan berempat di pemadam kebakaran, sedangkan di novel Kugi hanya berdua saja dengan Kenan. 2. Saat makan berempat, Kugi menunjukkan cerpennya yang dimuat, sedangkan di novel Kugi hanya memperlihatkannya pada Kenan saja. 3. Di film, saat melihat lukisan-lukisan di kos-kosannya, Kenan datang berempat, sedangkan di novel Kugi hanya berdua saja dengan Kenan dari kampus. 4. Saat ulang tahun, Kenan, tokoh Kugi ikut hadir, sedangkan di novel, Kugi membatalkan kepergiannya. 5. Dalam film, liburan semester, Kugi bertemu Kenan di kereta, sedangkan di novel, ceritanya juga sama. Dan banyak lagi peristiwa yang terjadi pada novel ini yang berkelindan dan persamaan antara teks dan novel, seperti kisah cinta Kenan dan Kugi yang lebih banyak diungkapkan di novel ketimbang di film, karena banyak cerita yang diubah dari cerita yang sebenarnya, begitupun sebaliknya. Terkadang apa yang terjadi di film tidak seluruhnya berasal dari imajinasi pengarang yang dituangkannya pada novel, dan intertekstualitas juga terlihat dari alur dan penokohan yang hampir sama pembedahan ceritanya. Sebelum saya menutup pembahasan materi kali ini, saya akan menyimpulkannya terlebih dahulu, bahwa teori intertekstual adalah suatu teori yang mengkaji sastra berdasarkan keterkaitan teks dan persamaan. Perbedaan yang terdapat dalam unsur teks serta intertekstual juga menekankan fungsi-fungsi tertentu untuk memenuhi keterkaitan antar teks. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan pada pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi teman-teman semuanya pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.